Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Adel, dalam kisah-kisah aku ya teman-teman ya. Biasa, seperti biasa kita selalu gibah-gibahin setan gitu guys. Oke teman-teman, sebelum mulai aku selalu mendoakan kalian yang terbaik dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, kesempatan malam ini aku akan menceritakan di mana orang tua aku pernah bercerita tentang almarhumah kakak aku ya teman-teman ya. Dia udah nggak ada gitu, udah sekitar 3 tahunan gitu ya. Tapi dulu aku masih inget gitu ya guys, cerita orang tua aku pada saat kakak aku itu masih kecil ya, almarhumah, sedang bayi. Eh, Dulu orang tua aku tinggal di Pasar Baru, Jakarta gitu. Dan baru punya anak satu gitu ya guys, kakak aku ini almarhumah. Nah, pada saat dia lahir, kakak aku itu dari umur apa namanya, dari umur 1 bulan itu si bayi itu udah nangis terus gitu. Si kakakku tuh udah nangis terus gitu ya guys ya, setiap hari nangis, malam nangis gitu, nggak berhenti berhenti, seperti nggak normal gitu nangisnya, apalagi kalau menjelang malam gitu guys, terus terusan. Dan dia tuh orang tua aku tuh, ibu aku baru merhatiin gitu kalau dia tuh nangis sih nggak ada air matanya gitu guys ya. Namanya masih bayi, tahu itu bener gak ada air matanya, tahu bagaimana gitu guys. Nah pada saat itu teman-teman udah terus-terusan nangis, jadi orang pada tetangga tuh pada nanya kenapa ya dia setiap malam nangis terus gitu. Dan ibu aku tuh juga nggak tahu gitu. Sekali lagi ya teman-teman, ibu aku sama ayah aku itu agamanya Kristen, beda. Jadi suatu malam eh ada di mana titik kakak aku itu nangis, yang bener-bener nangis nggak berhenti-berhenti, kasihan gitu guys, sampai kejang-kejang gitu. Nah pada saat itu eh, orang tua aku yang laki-laki, bapak aku itu, papa aku tuh pulang pulang kerja gitu malam. Nah nggak tahu kenapa gitu, dia tuh temennya mau main gitu ke tempatnya orang tua, ke tempatnya orang tua aku gitu ya guys ya. Nah pada saat dia mau main, di jalan itu guys, kan kata papaku, iya deh main gitu. Kebetulan temennya papaku tuh agamanya Islam gitu guys ya, agamanya Islam. Jadi ikutlah ceritanya nih teman papaku tuh ke rumah gitu kan. Nah tiba-tiba pada saat di pohon besar itu guys, si teman papaku tuh ngeliat gitu ada perempuan. Jadi perempuan, bayinya itu guys, di palanya di bawah, kakinya di atas. Jadi kakinya tuh dipegangin gitu guys ya. Dia udah ngeliat temennya papaku, kata papaku tuh cerita waktu itu. Nah, pada saat itu temennya papaku tuh bilang gitu ke papaku gini, Om, Bang, ngelihat nggak sesuatu gitu kan. Nah kan anak temennya papaku belum lihat kakak aku kayak gimana bayinya kan, kecilnya gitu. Nah pada saat itu guys, papaku di sebelah mana ya gitu, nggak ada kulihat gitu, sini sini, ditarik guys sama teman papaku tuh, ditarik. Jadi lihatnya tuh dari sebelah sono, tapi kalau mata batin si temennya papaku tuh udah jelas banget, cuman menunggu menunggu sampai papaku tuh ngeliat gitu kan. Akhirnya papaku cari-cari nggak lihat gitu, tapi papaku denger suara anak nangis, bayi. Dan sedangkan rumahnya tuh masih jauh, papaku tuh masih jauh, tapi bayi siapa yang nangis, kayak kenal gitu, papaku tuh bilang. Nah kata temennya papaku gini, ya udah, abang sini deh gitu. Jadi kayak dibuka gitu guys, matanya kayak dibuka. Pas udah gitu guys, pas udah kayak dibuka, baru tuh papaku lihat, lah itu kan anak aku, katanya gitu. eh Kenapa di sana gitu?
itu siapa yang pegang tuh gitu kan. Papaku kan, namanya papaku kan agamanya Kristen guys, belum ngerti yang namanya gitu-gitu, bukan belum ngerti sih, memang nggak, belum pernah ngalamin gitu kan. Itu anakku itu gitu. Pas sudah gitu namanya ini nih, namanya teman papaku tuh Muhammad Rafli gitu ya. Nah, dia manggil, Raf, itu anak abang itu setiap hari nangis gitu kan. Papa kan orang orang Tapanuli Utara ya. Sudah berapa hari dia main nangis terus gitu kata papaku gitu guys. Dan setelah itu eh dia, oh ini udah anak abang, iya udah berapa lama gitu kan. Udah sekitar hampir mau 2 mingguan tuh anak nangis terus, apalagi malam nih nangis terus gitu kan. Nah, akhirnya mereka tuh cepat-cepat gitu guys, cepat-cepat pulang. Dan ternyata emang bener guys gitu, kakakku tuh almarhumah yang lagi bayi tuh nangis terus katanya dari mulai maghrib guys sampai jam 9 malam. Dan yang gak habis pikirnya guys ya, masih sore gitu loh, jam 9 di saat-saat begitu. Jadi kan kakakku tuh nggak bisa tidur guys, kasihan bayi gitu, cuma nangis aja nangis gitu. Jadi kalau siang tidur kayak gitu guys. Pas saat sampai di rumah dia nangis terus. Nah, akhirnya singkat cerita si temen papaku nih tahu gitu. Oh, memang itu guys, memang kakak aku yang dipegang di atas. Jadi dia ditebalikin guys. Kakinya dipegang, kepalanya dibawa, ya tuh anak nangis terus lah gitu kan. Jadi aku juga papaku juga nggak habis pikir gitu, kok bisa dipegang gitu sedangkan bayinya di sini gitu kan. Nggak, kan kalau dipikir pusing gitu ya, bayi di rumah, di sana kelihatan kakinya dipegang gitu guys, dianya kepalanya di bawah gitu. Nah pada saat itu jadi si temen papaku ini maulah bertarung, istilahnya bertarung ya, dia samperin lagi ke sana gitu guys. Jadi dipanggil lah tuh ceritanya. Papaku tuh seumur hidup guys belum pernah yang namanya lihat makhluk halus gitu, mukanya kayak mana. Dan pada saat itu dulu gitu dia bercerita sama saya, ternyata makhluk halus itu ada yang namanya jin. Nah, ketika itu mereka bertengkar gitu guys ya, bertengkar. Bertengkar ke apa namanya? Ke ini guys, ke apa sih? Ke bertengkar ke apa namanya, ke pohon itu gitu ya guys. Aku takut guys, merinding aku. Kirain apaan. Dia terus bertengkar guys, jadi dia bertarung gitu kan. Nah si teman papaku itu, aku takut tadi guys, gerubukan merinding apaan gitu. Nah dia bertarung tuh guys. Nah pada saat dia bertarung kan si Pak Muhammad Rafli ini wudhu, terus dia langsung ambil sejadah, jadi di bawah pohon itu gitu guys. Mereka bertarung, kata ibu aku ceritanya, bertarung tuh sampai entah apa gitu yang dibicarakan mereka tuh, entah apa. Yang orang tua aku lihat tuh eh ibu aku bawa anaknya ke situ, masuk kakak aku dibawa ke deket pohon itu guys. Jadi dipegang sama si teman papaku itu Muhammad Rafli itu, dipegang bayinya terus digendong tapi sambil ini gitu guys, duduk di sejadah gitu kan. Bertengkar, tiba-tiba teman papaku tuh muntah darah gitu guys, langsung buak muntah darah gitu. Terus papaku kan menyamperin, katanya udah biarin nggak apa-apa, biar ini urusan saya gitu, katanya temennya papaku gitu guys ya. Pada saat itu lama-lama udah lumayan lama gitu guys mereka bertarung gitu, karena pada di titik akhirnya si kuntil anak itu menyerah gitu guys. Jadi dia anak katanya, ceritanya pas udah selesainya guys, itu perempuan itu suka banget sama kakak aku, suka gitu gitu, bayinya tuh lucu kalau kata dia. Jadi kalau kayak kita tuh diajak main itu guys, digendong-gendong, cuman digendongnya ditebalikin, kepala di bawah kaki di atas, dipegang-pegang gitu, ditarik-tarik kan ya, namanya bayi manusia normal gitu guys ya. Akhirnya udah tuh, udah selesai. Terus kakakku didoain sama teman papaku, terus nggak lama udah tuh, selang besok tuh nggak pernah nangis lagi guys gitu, alhamdulillah ya. Dan
papaku tuh bilang sama temennya, iya bener Rafli katanya, anak abang udah nggak nangis-nangis lagi gitu. Aku jadi percaya tuh yang namanya kayak gitu. Gitu guys ceritanya. Jadi orang tua aku itu agama Kristen, nggak percaya yang namanya jin, setan atau hantu itu, dia aduh nggak ada deh di kamus dia gitu. Tapi pada saat kejadian itu papaku percaya gitu. Dan setiap kali kakakku anak-anaknya ada apa-apa gitu ya, dia selalu berpikirnya ke sana gitu, tapi pada akhirnya enggak, belum tentu juga kayak gitu guys. Makanya ibu aku juga kurang paham, jadi kurang perhatian gitu buat ibu-ibu yang di luar sana. Kalau ada keanehan gitu, anak bayi yang nangis terus atau nggak pernah ini gitu kan, jadi harus cari tahu juga. Sebenarnya itu juga orang tua aku nggak cari tahu gitu guys, kebetulan memang main dan terlihat gitu. Alhamdulillahnya tuh ketemu gitu sama teman papaku itu guys. Oke guys, sampai di situ cerita aku gitu ya. Tadi maaf ya guys, aku takut merinding, aku pikir apaan, aku kaget guys. Beneran jadi sibuk-sibuk sendiri gitu. Takut kira apa jalan di kaki gitu guys ya. Aku pikir ada tangan gitu lagi raba-raba. Katanya bukan guys gitu. Oke, thank you for watching buat teman-teman semua. Semoga terhibur dengan cerita aku ini. Buat teman-teman yang mau apa kisah ceritanya diceritakan oleh aku, bisa DM aku ya gitu, bisa WhatsApp aku gitu, biar kalian juga punya cerita bisa aku sampaikan, biar orang semua tahu kalian juga punya cerita selain aku gitu guys yang horor. Oke guys, sehat selalu, rezeki berlimpah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.